Jumpa lagi malam ini bersama saya Kelana Langit. Bagaimana kabar Anda sekalian? Para teman-teman dan saudara-saudara sekalian, terima kasih buat yang baru bergabung Rismaya. Oke, untuk mengawali pertemuan kita malam ini, saya akan bacakan dulu Sholawat Jibril 1, Sholawat Jibril 2, dan doa wali kutub. Mudah-mudahan kita malam ini akan mendapatkan keberkahannya. Ya, sebelum kita melakukan sesi terang-terangan, saya akan membacakan selawatan dulu ya. Silahkan mengikuti jika mau mengikuti. Jangan lupa di follow dan di tap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wa tarham ala Muhammadin kama tarhamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wa tahannan ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama tahannanta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala man samaitahu zakiran habiban wa muzakiran Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man samaitahu Ahmadan wa Muhammadan wa sayyidan Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man samaitahu sabiran nabiyan wa murakiban Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man samaitahu ghaliban wa rahiman wa haliman Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man samaitahu akiban kariman wa hakiman Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man samaitahu adlan jawadan wa muramilan Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man samaitahu qasiman mahdiyan wa hadiyan Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man samaitahu syakuran wa harisan Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man samaitahu qa'iman hafiyan wa abdullahi Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man samaitahu basiran wa mahdiyan Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man samaitahu bahiyan nuran wa makiyan Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man samaitahu syakiran wa waliyan wa naziran Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man samaitahu tahiran wa safiyan wa muhtaran Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man samaitahu burhanan sahihan wa syarifan Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man samaitahu musliman raufan rahiman Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man samaitahu mu'minan haliman Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man samaitahu qayyiman mahmudan wa hamidan Muhammadur Rasulullah.
اللهم صل على من سميته مصباحا آمرا وناهيا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته ورضي الله عن كل صحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya, itulah tadi selawat Jibril 1 dan 2, dan yang terakhir adalah doa wali kutub. Insyaallah yang mendengarkannya tadi dan yang ikut membaca akan mendapatkan keberkahannya. Dibukanya pintu rezeki, pintu keberkahan 10.000 keberkahan, dan ditutup juga 10.000 pintu bala. Itu khasiatnya daripada doa wali kutub ya. Itu doa wali kutub untuk membuka 10.000 pintu rezeki dan menutup 10.000 pintu bala yang ada pada diri kita. Dan selawat Jibril 1-2 menguatkan hati dan keimanan kita serta energi yang ada yang pada diri kita yang sudah kita miliki. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah bergabung. Untuk sesi kita santai saja, silahkan bertanya apa yang mau ditanyakan, hal apa aja. Yeni Medan, terima kasih dari Medan sudah hadir. Medan di mananya ya? Ya, insya Allah saya 1-2 bulan ini juga mau ke Medan ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Buatnya Cah Mbuh. Rismia, terima kasih sudah hadir. Yang sudah hadir terima kasih. Jangan lupa di follow, di share dan di love gitu ya. Langsung saja jika ada yang mau bertanya silahkan ajukan pertanyaannya, nggak usah buru-buru. Saya akan baca satu persatu, cukup satu kali saja pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan sama jangan ditanyakan lagi gitu ya, supaya nggak berulang-ulang, supaya nggak terlalu padat. Cek kodam dan aura untuk Yeni Medan. Oke, untuk Yeni dari Medan ya. Sebentar saya lihatkan. Untuk Yeni, auranya dulu yang saya lihat saat ini auranya kuning kemerahan untuk auranya. Untuk kodam ini pernah ada isian ya, dari leluhur juga ada untuk kodamnya Yeni ya. Ya, dulu mungkin waktu masih muda atau beberapa tahun yang lalu pernah mengisi atau ada yang isi gitu ya. Begitu untuk Yeni. Kemudian dari Dani Muhammad Ramdhani, mohon cek kodam dan aura Kang Muhammad Ramdhani. Langsung saja kita cek untuk Muhammad Ramdhani. Untuk kodam Muhammad Ramdhani, dari keilmuan tidak ada. Dulu pernah ada, sekarang sudah nggak ada, sudah pergi. Untuk dari benda, ada benda yang disimpan atau yang dipakai, itu masih ada kodamnya ya. Untuk auranya coklat dan merah ya, ini dominan merah ya untuk Dani. Mudah-mudahan Dani bisa ngontrol emosinya ya, jangan sampai terpengaruh emosinya ya, karena dari auranya kelihatan gampang terpancing ya, gampang terpancing emosinya. Latihan bersabar ya. Oke. Cek kodam RD Muhammad Heru Pratama. Muhammad Heru Pratama untuk kodamnya. Kodamnya ada sosok ya. Kalau saya ini sosok kuda ini. Ya, wujud kuda ya. Setengah manusia, setengah kuda.
Arjuwita, assalamualaikum Kak, gimana perasaan Repolin ke Mary? Apakah dia akan menghubungi Mary lagi Kak? Untuk perasaan si Repolin ke Mary, ya coba lihat dulu ke Repolinnya ya. Untuk Repolin masih ada rasa ya, walaupun itu sudah berkurang ya, tidak seperti dulu. Sekarang kadarnya sekitar 35% ya. Ya, mungkin dia akan menghubungi jika dia teringat akan kenang-kenangannya yang lalu, maka dia akan mengembalikan lagi ya ingatannya, rindu gitu ya. Nanti dia akan menghubungi. Cuma ya sekitar masih lama lah, tidak cepat. Ya, gitu ya. Erwin Hardianto, Ki cek kodam dan auraku. Atas nama Erwin Hadianto. Erwin Hadianto, kodamnya ada dari keilmuan ya, dan dari amalan yang dibuat. Untuk auranya ini coklat kemerahan ya, dan ada yang silvernya juga ya. Belum, kalau Nur Aini ada dari leluhurnya ya, dari kakeknya yang jaga untuk Nur Aini. Dari Fauzan ini dari amalannya ya, tapi masih tipis auranya ya. Ya, Nur Aini sudah ada dari kecil, sudah ada yang jaga. Erwin Hadianto, Ki sudah ya Erwin. Yeni Medan, makasih Bang ya, sama-sama. Arya Juwita, assalamualaikum, gimana perasaan Rovalin? Sudah ya. Cek kodam dan aura Ahmad Fauzan sudah. Jangan berulang-ulang ya, ngetiknya satu kali aja, pasti dibaca semua dari atas. Itu beda gimana Kang? Dani, itu beda gimana Kang? Beda apa maksudnya Dani? Benda maksudnya ya. Yang saya maksud benda, bukan beda ya. Mungkin ada benda seperti batu kah, atau kalung kah, atau cincin, atau benda-benda yang dianggap bertuah itu. Nah, dari situ kodamnya ya, bukan beda. Rismaya Netres, Gus, kenapa saya tertarik sekali dengan tempat sejarah dan lain-lain hal gaib? Untuk Rismaya ini, Rismaya sudah punya bakat, maksudnya sudah ada turunan, dari turunannya dulu yang hobi dengan hal-hal gaib ya. Jadi ilmu dari turunannya itu nitis ke Rismaya untuk hal supernatural. Jadi Rismaya ini nanti bisa dibilang jadi paranormal, bisa, tinggal dikembangkan aja ya, dimanfaatkan untuk membantu orang lain ya, karena sudah punya bakat ya, punya dasar terhadap hal-hal gaib. Karena nggak semua orang punya bakat atau punya dasar gitu, dan ini memang bawaan dari lahir ya, sudah begitu, karena dari leluhurnya sudah ada yang nitis gitu ya, ikut. Jadi keilmuan dari leluhurnya nanti ke Rismaya itu, tinggal penyelarasan saja. Suatu saat kalau sudah waktunya, maka nanti pasti akan kebuka semua ya, itu untuk Rismaya. Assalamualaikum Kang, gimana? Itu dari Arya Juwita. Sudah, jangan mengumum. Kalau sudah dibaca jangan di lagi ya, makanya ngirim manunya satu kali aja, nggak usah berulang-ulang. Nanti kalau mau lihat hasil yang dibaca ini, cek saja di YouTube-nya Kelana Langit ya. YouTube-nya Kelana Langit ada. Nanti hasil lab kita malam ini akan saya tampilkan di situ. Begitu juga yang malam kemarin
Pokoknya setiap kita live, supaya mau mendengar lagi apa yang disampaikan, cek aja di YouTube-nya Kelana Langit ya. Jangan lupa juga di subscribe di YouTube-nya ya. Rifan, cek kodam Ki dan aura. Ya. Untuk Rifan, saya cek auranya ini ya, biru keputihan. Ya, untuk auranya sangat bagus. Ya. Karena saya lihat ini di sini Rifan ini senang dengan hal-hal mengenai keilmuan dan hal-hal gaib. Ini Rifan. Ya, kodamnya sudah pasti ada. Nah, karena dari Rifan ini sebenarnya sudah punya juga bakat tentang hal-hal gaib atau keilmuan. Ya, untuk kodamnya ada ya. Untuk Rifan, sosok orang tua dari leluhur. Untuk benda-benda mungkin banyak juga disimpan ya, barang-barang betuahnya Rifan ya. Assalamualaikum, Cacaku 33. Kang, tolong apa perasaan waspuh ke Sulaiman, Kang? Tolong apa perasaan waspuh ke Sulaiman? Untuk saat ini ada perasaan sayangnya ya. Belum sampai ke tahap cinta, masih tahap sayang ya. Perasaannya sampai ke situ, masih tahap sayang. Mungkin karena dianggap baik ya. Ya, kalau untuk mengembangkannya supaya jadi rasa cinta ya harus sering komunikasi ya. Sering komunikasi, sering ketemu, maka rasa sayang akan berubah menjadi rasa cinta gitu ya. Cicaku 33, bagikan live Anda, terima kasih udah share dan follow Kelana Langit. Jangan lupa di tap lob-lobnya ya di layar supaya lebih rame. Assalamualaikum dari Ready Fortune. Dika 89, makasih ya atas kiriman bunganya. Erwin, terima kasih atas kiriman bunganya. Assalamualaikum Ki, apakah saya ada hubungan dengan Eyang Prabu Siliwangi Ki? Energinya selalu dirasa, dari Rudy Fortune. Untuk kalau Rudy mau membuktikan sendiri apakah ada, biasanya umumnya kalau ada keturunan dari Eyang Prabu Siliwangi itu mempunyai tanda ya. Tandanya itu yang umum itu punya tahi lalat 3 seperti segitiga gitu ya, bersusun seperti segitiga. Apakah itu di kaki atau di tangan atau di badan, dicek saja. Tolong kalau di bagian belakang nggak kelihatan, minta tolong saja lihatkan sama orang ya. Kalau bisa dilihat di tangan, di kaki, kalau ketemu tanda seperti itu, tai lalatnya bersusun seperti segitiga, itu sudah menunjukkan bahwasanya ada ya keturunan darah dari Eyang Prabu Siliwangi ya, untuk Rudy Fortune. Nah, kalau memang itu umumnya sudah ada yang jaga kodamnya macan ya, dari mulai kecil itu sudah ada yang jaga ya. Kalau memang benar merasakan ada energi seperti itu. Oke, nanti Rudy dicoba cek-cek saja ya, supaya enggak penasaran. Korea 23, perasaan Agung Setiawan Pamungkas ke Nikmatul Korea Ki, apa serius? Makasih Dika atas bunganya. Nanti Dika akan saya bacakan. Korea, satu kali aja ya ngetiknya, jangan berulang-ulang karena pasti saya baca semua ya, supaya nggak terlalu tertimpah tulisannya ya. Nanti untuk hasilnya bisa dilihat ulang lagi hasil rekaman ini di YouTube Kelana Langit ya, supaya siapa tahu terlewatkan, nanti bisa didengar ulang lagi di YouTube-nya Kelana Langit. Karena setiap yang live hasilnya saya putarkan lagi di YouTube untuk pemirsa sekalian.
Perasaan Agung Setiawan Pamungkas ke Nikmatul Khoryah Ki, apa serius? Kalau saya lihat ini kadarnya baru 70%. Ya, tahap keseriusannya 70%. Masih ada 30% kebimbangannya, ya, tidak seriusnya. Jadi kalau mau lebih serius dipupuk lagi, dipastikan lagi supaya bisa jadi 100%, ya. Karena banyak gangguan-gangguan, godaan-godaan itu bisa membuat makin berkurang, ya. Urpa Human, cek kodam. Ya, kodamnya ini besar ya. Urpa Human ini kodamnya besar. Ya. Ada yang nggak kebaca ya? Ya. Kang, kenapa saya bermimpi memegang keris atau mengambil keris di tanah besar? Dari Fikri Aziz. Kang, kenapa saya bermimpi memegang keris atau mengambil keris di tanah besar? Itu arti mimpinya adalah akan mendapatkan tugas, ya, akan mendapatkan suatu tugas, dan tugas itu adalah tugas yang sangat besar, ya. Nah, tapi jangan heran, suatu saat pasti akan diberi bekal sebelum melaksanakan tugas. Itu maksud dari mimpinya, ya, Fikrin Aziz. Dika 89, saya bacakan untuk Mas Dika. Cek kodan dan aura Bang Dika. Untuk Dika, saya lihat auranya dulu ya, ini yang lebih gampang. Dika auranya ini dominan putih dan kuning. Ini auranya sangat bagus untuk Dika. Bawa kesejukan, tidak ada saya lihat aura-aura yang memancing emosi atau yang panas. Dominannya ini positif. Dan untuk khadamnya ada sosok berjubah. Ini sepertinya datang dari amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh Mas Dika. Ya, mungkin ada gurunya sebelumnya yang kasih doa-doa atau amalan-amalan. Ya, dari leluhur juga ada. Ya, untuk Mas Dika, ya. Ya, terus saja beramal dan berbuat baik. Insya Allah Mas Dika ini juga bisa membantu orang, mengobati kalau orang-orang sakit, ya. Insya Allah. Ardi Rokan, cek kodam dan aura saya. Ardi Okananda. Ardi Okananda ini dominan auranya dulu saya lihat ini dominan merah, ya. Dominan merah ini artinya ini dirinya Mas Ardi ini masih sering dikontrol oleh kodam makhluk yang ada di tubuhnya Mas Ardi ini, ya. Ya, mungkin ini Mas Ardi punya ilmu apa waktu itu pengisian, mungkin ada ilmu masalah kejantanan atau masalah laki-laki, ya, ilmu kegagahan atau ilmu kebal gitu, ya, untuk ilmu berkelahi gitu, ya. Itu auranya panas. Ya, untuk Mas Adi kalau bisa banyak berselawat, banyak puasa dan puasa mutih, mudah-mudahan itu bisa menetralisir, ya, dan menyelaraskan supaya bawaannya tidak emosi dan tidak malas, ya. Oke, Oji Mugrahan, Ki cek kodam Pauji Firdaus. Untuk Pauji, kodamnya ada di barang, ada, ya, di barang, dan di isian juga ada, pernah diisi untuk kodam, ya, untuk Pauji. Kalau mau dipertajam lagi, ya, dicoba diamalkan lagi, ya. Kan waktu pengisian pertama dulu dikasih tahu mungkin sama gurunya, ya. Oke, saya bacakan lagi. Terima kasih yang sudah ngirim bunga, ngirim stiker. Mudah-mudahan
mudah-mudahan diberikan pahala dan kebaikan ya, karena sudah juga memberi kebaikan ke orang. Talo Lutang, assalamualaikum bang, cek kodam aura Fitriansa. Untuk Fitriansa, saya lihat auranya ini putih kehijauan. Ya, untuk kodamnya ini ada dari pihak leluhur, dari keturunan ibu ya. Ya, karena ini sosok perempuan saya lihat yang ikutnya. Kemudian Mufidah Syarif, Dewi Masrifah, cek aura kodam bah. Untuk auranya Dewi Masrifah ini hijau silver ya, hijau dan silver. Untuk kodam ada dari amalan ya, dan dari leluhur itu ada yang jaga ya. Aldi Rokan, akulah kodamnya apa ya. Aldi Rokan, yang tadi ya Aldi Rokan ya. Aldi Rokan tadi sudah kita baca. Untuk kodamnya itu sosok laki-laki besar ya. Ya, sosok laki-laki besar. Nah, tapi kalau dia berubah wujudnya dia kayak macan. Kalau berubah wujud hewan, dia tampilannya seperti macan, seperti harimau ya. Itu Aldi Rokan. Ulfa Huma, terima kasih Ki. Ya, sama-sama. Irfan cek. Untuk Irfan, auranya dominan kuning, ada juga hijaunya ya. Ya. Irfan berkodam. Oji Mulkan sudah. Nur Alifah, assalamualaikum, cek kodam dan aura mama saya Kholimah. Oh, untuk ibu Kholimah ya. Nur Alifah untuk ibu Kholimah. Ya, ibu Kholimah ini biasa sering bisa merasakan ya energi-energi negatif kalau datang. Ya, ini auranya dia itu hijau kebiruan ya. Ada aura putih juga, ada bias putih. Kebiruan, bias putih. Kodam dari leluhur ya. Ya, dari leluhur, dari pihak bapaknya. Nah, itu. Putra Samudra Tunggal Sakar, cek kodam, namanya Sakar, tolong dicekkan kodam. Ini pernah mengamalkan atau pelajari ilmu ya. Kalau saya lihat ada juga barang benda yang dipegang ya untuk putra. Ya, jangan dulu lab gabung ya, saya masih baca yang lain-lain, kasihan kalau nggak dibaca. Jadi saya belum menerima untuk lab ya, lab barang ya, jangan dulu ya, karena yang lain masih banyak mau diterawangkan ya. Nanti di DM saja kalau ada hal khusus yang mau ditanyakan, boleh di DM setelah lab ya, nanti saya bantu. Untuk namaku Idris Ki, cek kodam. Idris Azami Queen 52 Idris ini kodamnya ada dari pernah pengisian ya, pengisian atau dari benda juga ada, cincin. Mungkin Idris pakai cincin ya. Ya, ini untuk auranya dominan merah ya. Idris, nah, coba ini mungkin emosinya agak susah terkontrol gitu ya. Terima kasih udah ngasih teh ya. Dadang Rahadi, cek kodam Kang. Untuk Dadang ada ya, dari benda ya, titipan orang tua atau kakeknya ya, dari benda ya. Kodam dari benda pusaka. Dika, makasih udah ngasih teh. Dika ini baik banget nih, ngasih teh terus. Ki, ceklah kodamku, lama kali. Aldi Rokan tadi udah ya, udah dicek ya. Makanya satu kali aja ngetiknya, karena ini kalau burung assalamualaikum, waalaikumsalam.
Oji Mugrahan, cek kodam Fauji Firdaus. Tadi Fauji Firdaus sudah ya. Untuk kodamnya Fauji Firdaus ada ya, yang pernah pengisian dari situ kodamnya Fauji Firdaus. Untuk aura ini putih ya, auranya putih, bagus. Ada kekuning-kuningannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mahyong Wais. Sudah banyak ke bawah. Fikri Aziz, cek aura Muhammad Fikri Nur Aziz Kang. Visi Nur Aziz. Fikri kayaknya udah dicek, mau cek aura ya. Ya, ini auranya kuning ya. Kuning abu-abu untuk Fikri Aziz. Ya. Ini kalau ini kuning itu artinya masih dalam penuh kebimbangan ya, penasaran, kehati-hatian. Yaitu menunjukkan arti dari auranya ya. Jadi sudah. Adrokan sadul aura amma kodamnya udah ya. Cek kodam Ki Diarso 319. Kodamnya ada dari amalannya untuk Diarso. Assalamualaikum Kang, bantu cek kodam dan aura. Nama saya Andre Mahyong Wes. Untuk kodam ada penaisian ya, untuk berkelahi ya. Untuk auranya dominan kuning ya, dominan kuning auranya ya. Untuk Mahyong artinya masih penuh kebimbangan ya, masih bertanya-tanya, penasaran. Tolok Lutang, assalamualaikum. Makasih Dika udah ngasih. Assalamualaikum Bang, cek kodam aura Fitriansah. Tadi sudah saya cek ya. Untuk kodamnya ada ya, Fitriansah ya. Ki cek kodam Fauji Firdaus, Bambu Langit, aura plus kodam Dodik Budi Wahyu Kang. Dodik Budi Wahyu. Untuk auranya ini dominan biru keputihan ya. Untuk kodamnya ada dari benda, ada ya. Dari keilmuan ada. Miftahul Aziz, cek aura Kang. Udah ya, Fikrin. Nah, yang udah, ini yang double ya. Penaya Kang, cek kodam dan aura Penaya Agistia Rahman. Untuk Penaya saya cek dulu auranya ya. Auranya ini kuning, putih, dan ada aura gelap juga ya Penaya. Cuma nggak terlalu banyak yang gelapnya ini. Untuk kodamnya ini ada sosok perempuan yang sering ngikutin. Apakah pernah dimimpiin atau sering mimpi-mimpi buruk ya, karena kalau dari aura hitam itu biasanya sering dapat gangguan ya. Untuk kodam ada dari leluhur. Nah, tapi ada juga yang mungkin mengganggu ya, tapi masih tahap saat ini masih tahap wajar, biasa, maksudnya tidak membahayakan ya. Untuk Pena Manaya ya, auranya bagus dan ada sedikit aura negatifnya ya, yang hitam. Nafix Hasan Basri, cek kodam dan aura Hasan Basri. Kodamnya dari amalan. Karena dulu mengamalkan sesuatu, situ ada ya. Untuk auranya ini putih kekuningan ini ya. Doa ibu, assalamualaikum Bang, cek kesehatan dan kehamilan Yuyun dong Bang.
Oke, untuk Mbak Yuyun, saya lihat dari energinya dan auranya dulu ya. Dika, makasih udah ngasih minuman, baik banget nih Dika. Doa ibu, ini tadi atas nama Mbak Yuyun ya. Mbak Yuyun ini dari auranya bagus ya, pink, kebiruan, dan putih. Ada juga aura-aura merahnya, bias merahnya, artinya ini mungkin sering marah ya, gampang marah, stres ya, mungkin ada hal-hal yang buat sering sakit ya, gampang sakit karena terlalu banyak pikiran. Bisa jadi kehamilan ini, kalau saran saya perbanyak aja makan kacang panjang, kurangi makan toge ya, supaya memperkuat ya kesuburannya. Insya Allah tahun ini akan diberi momongan ya untuk Mbak Yuyunnya. Oke. Selanjutnya bambu langit udah. Kang, cara masuk ke dunia, ini dari Fikri. Kang, cara masuk ke dunia alam sadar biar ngobrol dengan leluhur gimana? Itu biasanya orang melakukan pertapaan ya, atau semedi. Itu ada juga yang bisa saat tidur, jadi di antara tidur dengan tidak tidur. Nah, itu juga bisa ya. Caranya biasanya konsentrasi aja sebelum tidur, biasa diingat-ingat, diniatkan dengan niat yang kuat, biasanya langsung terlena, terbawa tidur, dari situ ketemu. Jadi antara tidur dan sadar dan tidak sadar gitu ya. Itu hal yang pilihannya ya, tapi umumnya orang melakukan pertapaan ya. Kalau orang muslim Islam biasanya banyak melakukan zikir ya, sampai ribuan kali apa gitu. Nanti dia sampai dia antara capek, lelah dan ngantuk, di situ biasanya dia tembus itu ya. Nah, yang udah Yosef 22, cek aura Yosef Mbak. Untuk Yosef auranya dominan merah ya Yosef. Ya, mungkin dia harus banyak ngontrol diri supaya nggak gampang emosi ya untuk Yosef. Untuk doa ibu udah. Siapa lagi berikutnya? Putra Samudra Tunggal. Dika, makasih udah ngasih lagi stiker. Banyak banget stikernya Dika nih. Banyak pahalanya ya, keberkahannya insya Allah. Tadi kita sudah buka dengan doa wali kutub, membuka 10.000 berkah dan menutup 10.000 pintu bala. Sakar cek kodam di tubuh saya. Untuk sakar kodamnya ada, cuma ini mungkin yang nggak terkontrol ya. Mungkin ada hal-hal yang nggak suka dia, ada yang dia mau tapi nggak Mas Sakar penuhi. Apakah itu amalan atau ada hal-hal yang harus dikerjakan setiap waktu-waktu tertentu nggak dilaksanakan, makanya dia, atau ada yang pelanggar pantangan, jadi makanya dia membawa ke badan, jadi rasanya nggak enak ya. Tapi pada dasarnya kodamnya ada ya, untuk Mas Sakar. Ya, untuk Dika, Tra dan keturunan saya Ki dari keraton Nusantara mana ya? Untuk Mas Dika ini terahnya saya lihat dulu ya. Ada kaitannya dari terah Mataram kuno ya, Mataram kuno, dari terah kerajaan sana ya. Ya, yang kalau yang kesini sininya itu yang terdeteksi sama saya yang masih yang ujungnya itu ya, dari Mataram kuno. Ada juga nyambung sampai ke terahnya ulama dulu ada dari Mataram, ulama, banyak panjang terahnya ya untuk Mas Dika, karena dari aura-auranya nyampe ke situ ya, saling nyambung dia.
Pepziu 18. Assalamualaikum. Febri cek kodam aura bang. Untuk Febri, auranya ini putih kemerahan, ya. Kodamnya ada, penasian ada juga dari luhur, cuma belum aktif, ya. Mas Dika, makasih udah kasih minuman. Mas Dika ini sepertinya penjual minuman, banyak ngasih minuman, ya. Terima kasih yang udah ngasih stiker, mudah-mudahan berkah dan diberikan balasan yang berlipat ganda, ya. Setiap orang berbuat baik akan mendapatkan hal yang baik juga. Amin ya robbal alamin. Saya nggak ada amalan dan apapun itu ilmu kebal dan sebagainya. Kalau nggak ada amalan, kalau nggak ada ilmu, berarti Mas memang nggak punya ya, aldirokan, nggak punya seperti batu-batu apa gitu, ada nggak benda-benda pusaka yang dianggap betua. Coba ingat-ingat, pernah dikasih atau nyimpan barang gitu? Coba cek, ya, karena itu pengaruhnya dari situ. Saya lihat kalau memang nggak pernah ngamalkan ilmu, berarti coba dari benda-bendanya ada nggak, ya, untuk aldirokan. Mahyong sudah, ya, sudah cek tadi Mahyong. Penaya Kang cek kodam dan aura Penaya Agista Rahman. Udah tadi ya Penaya, ya. Mengulangin udah, ini kenapa kayaknya mengulang-ulang lagi. Terah dan turun saya Ki udah. Erik Firmansyah udah. Saya baca lagi yang belum, karena banyak sekali berulang-ulang ini. Mas Iwan, assalamualaikum, salam santun. Waalaikumsalam, tolong cek kodam Kang. Mas Iwan, ya, kodamnya ada, ya, kodamnya ada Mas Iwan, masih ada, ya. Diselaraskan aja Mas Iwan supaya bisa dibawa ke jalan yang benar dan bermanfaat, ya, untuk orang banyak. Fikri sudah auranya. Tadi dominan kuning. Kodam saya dari siapa Ki kalau boleh tahu? Yang dirokan tadi kodamnya itu dari benda, ya. Betul nggak ada punya. Terang saya Ki, keraton mana, ya? Bang Feven, Kang, gimana caranya berkomunikasi dengan leluhur agar bisa membantu menarik konsumen agar beli makanan? Bang Feven. Nah, saran dari saya, kalau mau komunikasi dengan leluhur itu biasanya ya kita harus tahu dulu namanya agar kita bisa kirim dia doa. Pertama, kedua, kalau nggak tahu namanya, diniatkan saja untuk ketemu dengan leluhur sebelum tidur, ya. Kirimkan juga Fatihah 7 kali. Insya Allah nanti udah ketemu, misalnya ketemu dalam mimpi, ya sampaikan saja hajatnya apa, minta dibantu untuk laris dagangan, bilang gitu. Nanti akan diberikan jalan, insya Allah dikasih petunjuk, ya, dari leluhurnya gitu. Nah, yang ada aking selanjutnya terah saya udah, bambu langit udah, banyak sekali yang berulang. Terima kasih Bang dari Penaya, terima kasih, ya, sama-sama, ya. Bang Pepen Kang, caranya berkomunikasi udah, terima kasih. Bantu cek kodam Erik Firman saya Kang. Erik Firmansyah, ya udah, ya, ada kodamnya. Erik Firmansyah ada kodamnya, ada, ya. Untuk auranya tadi bagus, ya, putih, kuning-kuningan, ada juga sedikit aura hitamnya. Makasih banyak, ya Bang dari doa Ibu, ya, sama-sama.
Terima kasih Bang dari Ping Ajis. Ya, sama-sama ya. Terima kasih juga kembali buat yang sudah memberi. Assalamualaikum. Pawes 18. Auraku Bang putih dan merah Bang. Ada kodam dari amalan dan kodam belum aktif. Maksudnya Bang kurang paham. Ya, maksudnya kalau untuk aura, kalau mau tahu arti aura coba dilihat di Google aja ya. Itu kalau mau tahu arti aura. Nah, terus kalau mau tahu kodam amalan itu maksudnya kalau ada hal-hal yang dikerjakan, pernah melakukan ritual-ritual atau ada hal-hal sesuatu khusus yang kita buat ritual lah, kita bilang apakah itu bacaan ataupun berupa gerakan ataupun perbuatan sesuatu yang khusus, itu namanya ritual. Nah, itu dari situ ya. Dan dari ada yang belum aktif, kodam dari amalan kodam belum aktif. Ada kodam pernah dulu mungkin ada isian diisi tapi itu tidak aktif, maksudnya ada tapi dia tidak berfungsi, itu bilang belum aktif. Erik Firmansyah belum ya, tadi terakhir sudah saya bacakan ya Erik Firmansyah ya. Untuk kodamnya Erik ada ya, Erik dari benda ada, dari isian ada, dari keilmuan ya. Ini Erik ada. Makasih lagi ya Mas Dika. Mataram kuno dari keturunan raja siapa, Yaki atau ulama? Soalnya Mataram kuno masih kerajaan Hindu. Ya, Mataram kuno awalnya dari kerajaan Mataram kuno. Kesini kan saya bilang tadi kesininya mungkin sudah ada yang masuk Islam apa, itu dari keturunan ulama. Jadi tahapannya ya, tahapannya. Memang dulunya di Indonesia ya umumnya Hindu, karena Hindu itu berapa ratus tahun di Indonesia itu. Memang di Indonesia yang pertama kan agama Hindu, belum masuk Islam. Nah, setelah Islam masuk, kan ada turunan-turunan manusia setelah dari terahnya dari Mataram dulu. Ada yang masuk Islam, mungkin dah keturunan kelimanya, keempatnya gitu ya, atau ketujuhnya. Yang masuk Islam itu ada keturunan ulama, mungkin ada yang dari pihak perempuannya nikah sama ulama yang datang dari Arab atau apa gitu ya. Situ ada kaitannya ke situ. Cek list penonton udah pada keluar Kang, percuma dibaca ngabisin energi. Iya, nggak apa-apa, nanti yang mau lihat lagi bisa dilihat di YouTube aja ya, yang mau melihat hasil yang dibaca. Yang biasa penonton gitu udah kasih pesan langsung kabur, nggak apa-apa. Nanti kalau dia mau lihat lagi bisa dicek di YouTube ya. Soalnya kalau orang lagi ngirim pesan tuh banyak bersusun terus itu ya. Jadi kita harus baca satu-satu. Kalau tempat lain biasa biarin aja dia pilih-pilih mana yang mau dia baca, dia baca. Kalau saya insya Allah saya baca semua ya, supaya nggak mengecewakan. Kalau orangnya kabur ya nggak masalah, berarti belum rezekinya. Tapi kalau dia mau lihat ulang, nanti lihat dia aja di YouTube-nya Kelana Langit, itu ada kalau dia mau tahu apa yang sudah disampaikan. Ya Bang, banyak dikasih barang-barang seperti amalan Bang, kemungkinan itu yang dimaksud. Ya betul, dari amalan itu ya, sama barang-barang. Ya, dari situ banyak kodamnya ya. Bang, tanya lagi, mohon maaf. Ya nggak apa-apa, silahkan kalau mau bertanya. Dari luhur ada nggak untuk makmur? Saya bilang dari luhur. Kalau dari luhur ada ini, tapi dari jalurnya ibu ya, untuk makmur itu dari jalurnya ibu ya. Berarti masih ada keturunan raja dan ulama Ki Gerah saya. Iya betul ya, dari kerajaan dulu Mataram kuno, terus ada ke sininya ada turunan dari ulama. Itu untuk Mas Dika ya. Makasih Bang infonya. Ya sama-sama.
Ya, ini kalau sedikit gini enak bacanya. Kalau tadi banyak sampai 60, 90 pesan, rata-rata pesannya berulang semua, jadi kita bingung, kasihan yang baru mengetik nggak kebaca karena tertimpa terus. Ya gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Makasih ya Mas Dika ya. Kalau Mas Dika ini tinggalnya di mana ya? Aslinya dari mana Mas Dika? Kemana orang yang nonton tadi Bang kabur kemana Bang? Ya, kalau orang yang nonton tadi kabur biasa kan nggak mau nunggu ya. Biasa itu memang sifat manusia begitu. Ada yang nggak sabaran, sudah bertanya langsung hilang gitu ya. Bali Bang, oh ya asli dari Bali ya. Ya, berarti kecilnya tinggal di Bali. Untuk Mas Dika ya. Ya, sekarang tinggal 3 orang. Erwin Hadianto. Erwin Hadianto. Bentuk kodamnya saya gimana ya Bang, dan cara apa biar bisa netralisir? Ternetralisir. Kalau untuk menetralisirkan itu kodam yang energinya negatif itu, pertama itu banyak kita itu berselawat ya. Kalau orang muslim itu berselawat itu bagus untuk menetralisir ya. Intinya kalau sholat jangan ditinggalkan. Istilahnya hal-hal baik yang kita buat, banyak beribadah, banyak bersedekah, itu bisa menetralisir energi-energi negatif. Nah, jadi kalau kita punya kodam yang energi negatifnya masih besar, kalau kita berbuat baik, banyak berbuat baik, berimpak, misalnya kita bantu orang, bersedekah, banyak berselawat, banyak melakukan ibadah-ibadah lainnya, itu dengan sendirinya energi yang keluar dari amalan kita itu merubah energi dia, kodam itu menutupinya, jadi dia kena biasnya jadi ngikut, jadi baik dia. Bapak Jawa, Ibu Jawa, oh gitu, cuma tinggal di Bali ya. Iya, berarti nyambung tadi ya. Bapak Bali dan Ibu Jawa, oh dari terahnya Ibu berarti ya. Untuk Mas Dika, berarti itu kodamnya dari terahnya Ibu ya. Makmur, kalau aura saya Bang belum berkah selalu bagaimana Bang? Belum berkah. Kalau awal belum berkah, maksudnya belum berkah, maksudnya banyak banyak hal-hal yang apa ya gitu ya, kesulitan nggak rezekinya apa gitu ya, gimana untuk makmur? Ki, kalau penambahan senopati Mataram Islam ada? Kalau penambahan senopati bisa jadi ada sebenarnya ya. Islam itu sudah dari dulu sebenarnya udah lama masuk, bukan dari zamannya Wali Songo aja, sebelum-sebelumnya udah ada masuk, cuma mungkin karena informasi yang sampai ke kita zaman ini nggak nyampe ya, karena zaman dulu kan nggak ada HP, nggak ada eh, nggak ada wartawan, jadi orang kalau misalnya sudah masuk harus pergi lagi gitu ya, kita nggak tahu juga jadinya. Tapi kalau saya lihat kayaknya ada ya untuk Dika. Oke Makmur, kalau aura saya gimana? Cek aura belum Bang, mudah-mudahan abang berkah selalu, amin ya. Untuk Makmur ini auranya ini ada abu-abu, ada 3 nih, abu-abu, kuning, hijau gitu ya. Biasnya kuning, hijau, abu-abu itu di bagian tengah dia, tengah baru bias hijau dan kuning keliling gitu ya.
itu untuk auranya makmur. Ini makmur dari Malaysia ya, orang Indonesia kerja di Malaysia atau bagaimana? Kalau energinya iya betul Mas Dika, energinya kencang ya Ki dari terahnya, soalnya dari pihak ibu. Iya energinya kencang ya, energinya kencang dan dominan positif untuk Mas Dika. Ini energinya dominannya positif. Nur Alipah, Mas tolong terawang cek auranya. Oh ya, untuk Mbak Nur Alipah, saya lihatkan dulu ya. Terima kasih udah ngasih kopi. Nur Alipah, saya lihat ini untuk auranya dulu ya. Ini dominannya putih dan kuning keemasan ini saya lihat. Ya, Mbak Nur Alipah. Ya, putih keemasan. Berarti ini ada banyak hal-hal baik yang didapat ini ya. Dan banyak dapatkan keberuntungan ini. Untuk Mbak Nur Alipah, auranya sangat bagus ini. Saya lihat jarang ada dapat keemasan. Ya, mungkin turunannya dulu dari mana Mbak Nur Alipah? Apakah ada zaman-zaman kerajaan dulu atau apa ini? Atau ada dari kayaknya dulu ini leluhurnya ini orang yang berilmu tinggi, Nur Alipah dulunya. Mungkin ada pernah cerita-cerita dari keluarganya masalah kakek-kakeknya dulu ya. Makmur, kenapa saya orangnya emosi ya Bang? Apa efek kodam atau gimana? Iya, itu efek kodam ya. Makanya bawaannya emosi. Jadi itu harus apa ya? Bisa kita netralisir. Jangan kita yang dikendalikan gitu ya. Jangan kita yang dikendalikan. Kalau gampang emosi itu biasanya tuh mandi malas, bangun tidur juga malas. Bawaannya berat lah gitu ya. Itu kalau kodam yang energinya itu banyak negatifnya itu bawaannya kita berat. Beratnya bisa dibilang bukan badan berat, malas gitu, mau apa-apa malas gitu. Tapi kalau untuk ribut-ribut cepat sekali ributnya. Tuh maksudnya dari energi negatif itu, jeleknya di situ dia, kodam-kodam yang masuk di badan kita ya. Dari Dika, apakah ada tanda khusus ya Ki? Saya kalau punya terah dari keraton saya. Kalau tanda khusus belum ada ya untuk Mas Dika ya, saya belum tahu. Tapi kalau umumnya kalau yang ada tanda khusus itu kalau dari terahnya Siliwangi ya, Prabu Siliwangi itu ada tanda khusus dia. Kalau untuk keturunan-keturunannya ya, dia ada tanda tai lalat 3 bersusun kayak segitiga begitu. Itu rata-rata terahnya itu begitu, ada tandanya. Kalau untuk dari kerajaan-kerajaan lain itu belum ada, saya lihat, saya belum tahu atau belum ada lah, belum ada saya dengar. Mungkin ada tanda khusus dari pihak kerajaan keluarga dulu yang mungkin tanda seperti tompel atau apa, saya juga kurang tahu ya. Kalau dari aura ya itu tadi, aura itu kan pengaruh juga dari energi-energi yang dulu dari leluhur gitu ya. Itu untuk ngeceknya kalau yang dari aura-aura. Makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Makasih Mas Dika udah ngasih lagi bunga. Ada 5 orang tamu saya malam ini. Nur Alipah, diaktifkan. Nur Alipah. Ya itu. Ya jadi tadi itu kalau mau amalan-amalan
Untuk penetralisir ini Mas Makmur, coba cari aja itu, mungkin ada di internet ya, selawat Jibril 1, selawat Jibril 2, seperti ini ya. Selawat Jibril 1, ini selawat Jibril 2 agak pendek, atau ini doa wali kutub. Doa wali kutub itu bagus ya, kalau untuk netralisir, untuk pengobatan juga itu bagus. Nah, jadi kalau energi-energi negatif dari kodam, kalau sering aja baca itu, insya Allah ya bisa ternetralisir gitu ya, energi negatif. Kalau misalnya di rumah ada serangan-serangan, hanya aja baca itu ya, sehari minimal sekali, insya Allah ada pagar gaib yang menutupi rumah kita dari serangan-serangan energi negatif itu ya, makhluk-makhluk halus itu. Dede, assalamualaikum, tolong cek kodam dan aura Desta Fauzan Ki. Oke, untuk Desta Fauzan saya coba lihatkan ya. Untuk Desta Fauzan, auranya ini, dominannya ini biru keunguan ya, Desta Fauzan. Kodamnya ada dari amalan ya, pernah lakukan amalan apa, itu kodamnya ada dari situ. Cuma dia tidak terlalu besar ya, istilahnya tidak terlalu terasa mungkin sama Dede ya. Ya, tapi itu ada, kodamnya ada ya. Sosok pendamping saya Ki atau guru spiritual saya dari luhur Ki sekarang. Sosok pendamping saya atau guru spiritual saya dari luhur Ki sekarang. Ya, kalau nanti dari luhur, kalau sudah waktunya, leluhur itu kan dia pantau terus ya. Dia akan pantau terus keturunannya. Jadi dia akan lihat, oh ini sudah waktunya. Nah, nanti orang itu akan menemui. Dari luhur itu akan nemui, dia akan, kalau di dunia nyata dia bisa jadi nyamar kayak manusia gitu ya, nyamar pura-pura minta tolong apa, nanti ada yang dia kasih. Nah di situ dia turunkan ilmunya, atau dalam mimpi ditemui gitu ya, atau saat kita meditasi, nah dia nanti datang. Itu bisa banyak caranya ya, nanti dia untuk menunjukkan jati dirinya dan sekaligus menyelaraskannya dengan kita atau keturunannya ya, gitu. Oke, selanjutnya April. Mas cek aura dan kodam Lutfianida. Oh, untuk Mbak Lutfia saya lihatkan ya. Mbak Lutfia ini auranya saya lihat bagus. Ya, dominannya putih dan kuning, tapi ada juga aura merahnya. Ya, berarti artinya ini masih gampang juga terpancing emosinya ya. Mungkin kalau diganggu cepat sekali marahnya ya. Ya, untuk kodam ini ada dari pihak bapaknya ya, dari turunan bapaknya. Ada yang jaga ya. Ya, itu untuk Mbak Lutfia gitu. Makmur, oh iya, makasih Bang infonya. Terima kasih juga untuk Mas Makmur. Oji Mail, cek kodam dong Kang. Oh, untuk Oji ada kodam dari barangnya kok Oji ya. Mungkin punya benda-benda yang dianggap bertuah. Ya, dari situ ada ya kodamnya. April, makasih Mas. Ya, sama-sama Mbak April. Mbak Lutia. Alhamdulillah. Penonton agak sepi. Ya, malam ini banyak lari ke grup sebelah. Tapi nggak apa-apa ya. Sosoknya Kang. Untuk sosoknya ini ya.
Oji. Sebenarnya sosoknya ini sosok ular ini saya lihat, Ojil. Ya, cuma dia suka berubah-ubah juga ini. Kadang jadi perempuan. Ya, kalau sosok hewannya dia ini kebanyakan ular. Ya, jadi ular dia. Ular besar. Ya, badan manusia. Tapi perempuan. Ya, untuk Oji Mail. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu negatif dan tidak membawa efek di kehidupan sehari-hari, ya, efek-efek yang nggak baik, ya, mudah-mudahan gitu. Ya, yang terlihat saya satu yang di benda, kalau yang di barang itu di badan itu masih kadang datang dan pergi aja ya, kayak nempel gitu ya. Makmur, bang, saya mau cerita, semalam saya mimpi dikejar pocong, pertanda apa ya bang? Kalau sering mimpi-mimpi setan gitu, itu berarti masih sering kena, bilang gangguan aja, dia bilang gitu. Ya, artinya itu energi di badan kita itu masih banyak negatifnya, energi itu. Jadi sering mimpi ketemu hantu, berkelahi sama hantu, karena bisa suka gitu ya. Itu sebenarnya faktor energi. Nah, dan kalau ada energi begitu banyak di badan, jadi dia juga mengundang makhluk-makhluk lain dari luar itu untuk memasuk juga. Nah, itu yang sering terbawa dalam mimpi gitu, hal buruk itu ya. Nah, sering-sering aja dinetralisir ya, tadi kayak saya anjurkan tadi, cari doa-doa begitu, itu insya Allah itu bisa membersihkannya. Makasih bang dari Ojol, iya sama-sama. Benarnya lebih enak nih kalau sedikit-sedikit gini, enak bacanya satu-satu, kita santai. Kalau banyak masuk gitu, tulisannya juga numpuk gitu ya. Jadi kita aja baca itu terus. Padahal setiap tulisan yang masuk akan saya baca. Assalamualaikum Mas Fikri. Waalaikumsalam ya. Fikri Nur Ajis. Ini Mas Fikri Nur Ajis ini langganan. Waalaikumsalam. Ada lagi ya? Keilmuannya bagus ini. Karena itu semuanya itu kalau nggak ada bakat itu susah. Banyak ya gini. Ada orang yang punya turunan dari terah-terah orang yang berilmu, ada yang dari ulama, dari terah-terah kerajaan ya, yang orang-orang zaman dulu yang ilmunya tinggi gitu. Cuma turunannya ini kadang yang diturunkan juga nggak ada hobinya ke situ ya, nggak ada bakatnya. Jadi ibaratnya ada orang dikasih warisan ratusan miliar atau ratusan triliun, tapi ini orang nggak tahu ini warisan mau diapain, dia nggak tertarik sama warisan. Nah, jadi istilahnya warisan itu hilang begitu saja, istilahnya jadi begitu. Ada banyak yang begitu. Nah, ada orang yang sudah punya bakat, jadi begitu dia dapat warisan besar, dia udah bisa memanfaatkan, oh dibuat untuk saham, untuk bisnis ini, bisnis itu, jadi makin berkembang. Ada. Nah, kalau untuk Mas Fikri saya lihat seperti itu, dia sudah punya bakat. Begitu leluhurnya nanti lepaskan ilmu yang atau petunjuk atau apa yang untuk diamalkan, itu nanti langsung bisa berkembang ya. Itu. Kang, cara ngambil ilmu dari leluhur, Akang bisa mewujudkan benda pusaka jarak jauh. Kalau ngambil ilmu dari leluhur itu nggak bisa kita mengambil gitu aja, dia harus ada izinnya dari leluhurnya ya. Nah, nanti orang itu sendiri yang akan kasih. Bagaimana caranya, setiap orang pasti beda, tergantung keilmuannya leluhurnya, bagaimana cara penurunannya gitu ya. Jadi nggak bisa, nanti dia sendiri yang akan kasih dengan caranya dia gitu ya. Kalau mau wujudkan benda pusaka jarak jauh, kalau saya nggak bisa
jarak jauh, ya. Karena benda pusaka itu sebenarnya posisinya itu pusaka, dia itu mengambang ya, sekitar 30 cm dari tanah, atau paling tinggi biasa 50 cm dari tanah, itu mengambang dia, terbuang keliling. Misalnya kita masuk ke suatu daerah yang dianggap orang angker gitulah, wongit, situ ada pusaka, itu sebenarnya itu mengambang. Jadi orang yang ingin mewujudkan penarikan itu tinggal menangkap dan dia wujudkan dengan niatnya, dan ditambah dengan keilmuannya, dia itu wujud. Misalnya dia kelihatan, oh ini bersinar-sinar, ini penglihatan batinnya, oh bersinar-sinar, bersusun-susun. Dia itu sebenarnya belum tahu persis itu apa, karena dia masih remang-remang gitu ya. Belum tahu itu apa sih bendanya, apakah kalung ataukah tasbih ataukah apa. Begitu dia tangkap dan diwujudkan, terwujud, ternyata tasbih. Padahal mungkin di awalnya dia lihat, oh ini seperti gelang, ya biasa begitu ya. Begitulah gambarannya itu. Saya sih pernah ngecek benda pusaka panas. Ya, umumnya benda pusaka itu panas, apalagi kalau barang tarikan, baru tarik panas. Kalau belum dinetralisir itu panas. Jadi kalau ada benda pusaka yang panas gitu, umumnya itu energinya itu negatif ya, lebih besar energi negatifnya, makanya panas. Tuh, kalau energinya itu positif, itu bawaannya sejuk ya, stabil dia, tidak panas gitu. Ya, kayak misalnya ada kayak mustika, misalnya rantai babi, itu energinya negatif itu panas. Terus gatal juga orang yang megang tuh, gatal. Tuh. Tapi ada juga yang nggak panas, kalau sudah dinetralisir dia nggak panas. Energi negatifnya dibuang, tinggal yang positifnya itu baru yang diikat di benda tersebut supaya tidak pergi lagi gitu. Iya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang yang masih bertahan ya. Kalau gitu tidak ada lagi, ini sudah jalan ya, sekitar 20 menit lagi kita close. Jadi kalau mau lihat penjelasan-penjelasan sebelumnya bisa dicek di di YouTube-nya Kelana Langit. Jangan lupa di subscribe juga ya. Sebenarnya kalau di channelnya Kelana Langit itu ada juga masalah ilmu-ilmu gaib, itu saya bahas ya. Ada juga buku kumpulan ilmu gaib. Dulu juga pernah saya praktekkan beberapa. Banyak juga yang berhasil. Tapi kalau saya lihat dari energinya itu, keilmuan-keilmuan di kumpulan ilmu gaib itu banyak yang energi negatifnya sih. Ya, banyak negatifnya. Makanya itu nggak baik kalau sebenarnya kalau buku itu jual bebas dan dipakai orang, sebenarnya nggak baik. Ya, karena banyak masalah santet menyantet, pelet memelet tuh banyak di situ. Dari buku itu yang diajarkan, isi dari buku itu ya. Sekarang saya lihat sudah jarang beredar. Kalau di toko-toko online masih ada dijual, saya lihat sudah harganya sudah 100 atau 200-an. Kalau dulu harga itu masih di bawah 50.000. Ya. Apakah keris bisa disuruh untuk mewujudkan benda pusaka di tanah? Keris ya nggak bisa disuruh. Yang bisa disuruh kan kodam yang ada dalam keris ya. Kodam yang ada dalam keris itu bisa disuruh untuk mewujudkan. Banyak juga para supranatural itu, mereka itu saat mewujudkan benda banyak memakai energi dari benda pusaka juga gitu dia. Jadi kalau energi-energi dari dia mau narik barangnya ini kan keras energinya, dia pakai bantuan dari energi kodam yang dia punya begitu.
Jadi kalau energi-energi yang dia punya itu dari kodam yang dia punya, dari pusaka yang dia punya itu dia pakai untuk membantu tenaganya, istilahnya untuk menarik benda pusaka yang lain. Itu banyak dipakai orang. Ya, karena dia tahu setiap mau narik itu kan pasti, saya harus tarung dulu ini sama penghuni barang atau sama yang jaga barang begitu. Jadi mau tidak mau dia harus tarung. Kalau tenaganya kurang, energinya kurang, nah dia pakai bantuan dari energi benda pusaka yang dia punya. Bisa itu keris, bisa itu mustika dan lain sebagainya gitu ya. Iya betul, untuk auranya abu-abu dan kuning ya, Mas Fikri. Mas Kang ngecek kodam keris. Kalau keris itu sebenarnya saya ajari ya cara ngeceknya. Nah, di anu saya itu pernah saya tampilkan juga di YouTube. Tapi kalau untuk malam ini saya ajarkan supaya bisa ngamalkan sendiri dan tidak penasaran benar atau salah atau cuma mengada-ngada. Jadi gini, itu kerisnya di gagangnya itu diikat kayak benang ya. Nah, baru itu kerisnya digantung ya, pegang gini gantung. Nah, gini. Ya, gantung. Baru nanti coba suruh bergerak aja. Nah, wahai kodam yang ada di keris ini, gerakkanlah keris ini. Kita kasih tahu, misal gerakkan ke kanan, ke kiri atau ke depan, ke belakang, atau suruh mutar. Tangan kita tetap aja. Kalau memang itu barangnya berkodam, dia akan bergerak. Ya. Nah, kalau mau bicara sama leluhur bisa juga minta perantara dari situ bantuannya. Keris, pertemukan saya dengan leluhur. Saya mau bicara. Misalnya kalau sudah ada kodam di situ, supaya cepat komunikasinya. Biasa begitu. Makhluk halus dengan makhluk halus itu cepat koneksinya. Nah, jadi kalau ada nanti tinggal tanya aja. Saya dari mana? Kasih pilihan lah. Nanti dia akan bergerak sendiri ya, gitu. Assalamualaikum Ahmad Hasan Ali Mahyi, cek kodam Kang Aura. Ya Ahmad, saya coba cekkan ya. Waalaikumsalam untuk Ahmad. Untuk Ahmad ini ada kodamnya. Auranya ini merah dan putih, ada aura kuning juga. Ya, dibalut dengan bias hijau. Untuk Hasan ini kodamnya ini ada sosok macan, ada ya kodamnya. Ini dari kodam keilmuan ini. Ya, Alimah. Ya, itu yang bisa saya lihat ya untuk Ahmad Hasan. Ya, bagus auranya juga bagus. Energinya juga bagus ini saya lihat. Fikri, Kang, kenapa tangan kita bergerak sendiri kalau kita masukin jin ke tangan? Ya, pastilah bergerak dia ya. Kalau kita masukkan jin ke tangan, karena jin itu kan pasti mau bergerak. Jin itu masuk ke tangan tuh lewat bersembunyi di aliran darah kita. Bisa bergerak sendiri, dia mengambil kontrol. Dimanapun ditempatkan dia mengambil kontrol jika dia mau mengambil kontrol. Tapi kalau kita punya energi sendiri, punya ilmu, dia nggak bisa kontrol kita. Jadi istilahnya mau kesurupan juga susah dia, karena kita sudah punya benteng dari ilmu kita gitu. Upi, perasaan Yulian Amando ke Pika untuk saat ini status mantan suami ya. Perasaan Yulian Alfiando ke Pika.
Yuliando Alpindo ya. Yulian Alpindo. Untuk rasanya ini masih ada, rasa sayangnya masih ada, cuma nggak besar ya. Udah 40% untuk rasanya ya. Ini yang buat dia masih karena masih ingat sama kenangan-kenangan aja ya. Sama kenangannya masa lalu itu yang buat dia masih ada rasa. Nah, yang jadi masalah itu kan untuk mau kembali itu susahnya karena sudah ada yang menutupi, maksudnya sudah ada yang penggantinya tuh. Tapi kalau mau balik lagi, supaya kalau mau balik lagi mungkin masih bisa ya, masih bisa ya. Dikirimi aja Fatihah setiap habis sholat. Iya, dia udah punya pacar ya, sudah ada, istilahnya sudah ada gebetan baru lah. Kalau mau kembalian lagi ya coba aja kirimi Fatihah gitu. Nanti supaya dibukakan, dilihatkan mana yang benar. Nanti kelihatan sama dia, oh ternyata saya dikasih begini, oh ternyata saya tertipu. Maka dia kembali lagi sama yang mantannya, bisa jadi ya. Nah, didoakan saja. Kalaupun sudah kita doakan diberi untuk yang terbaik, tapi dia nggak kembali, berarti itu memang bukan jodoh kita. Jangan dikejar ya. Kang, saya sudah dulu, terima kasih ya. Sama-sama ya. Terima kasih untuk Mas Fikri yang sudah hadir. Saya juga udah mau close, sudah 1 jam lebih. Jadi jika tidak ada lagi pertanyaan, saya akan tutup. Untuk Mbak Upi, masih ada pertanyaan atau enggak? Dia bakalan hubungi lagi enggak? Kalau saya lihat dia nanti ngecek juga ya, cuma pakai nomor lain ya, bukan nomor yang diketahui. Istilahnya seperti orang yang salah sambung gitu ya. Dia nanti ngeceknya di situ ya. Tapi nanti saat lagi galau dia, itu dia yang nanti menghubunginya, bukan saat sekarang. Tapi ya insya Allah ada dia yang hubungi. Dia mau cari tahu juga kondisinya, apakah mantannya sudah punya pacar atau belum. Dia lagi cari tahu juga. Saifuddin, Kang cek jodoh Arif Saifuddin. Untuk Mas Arif, jodoh masih ada ya Mas Arif ya. Insya Allah akhir tahun ini Mas Arif udah dapat kabar bahagia ya. Akhir tahun itu paling lama itu insya Allah tuh. Saya lihat, yang penting perbaiki aja diri, perbaiki sikap gitu Mas Din. Jangan terlalu malu, jangan juga terlalu gegabah ya. Pelajari aja sifatnya perempuan seperti apa, maunya bagaimana gitu. Insyaallah ketemu jodohnya ya. Upi, terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Tuh, Upi. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya mau tutup. Dan saya juga mau download hasil pertemuan kita malam ini. Nanti saya upload di YouTube channel Kelana Langit ya. Jadi yang belum subscribe boleh di-subscribe. Yang di sini yang belum follow di follow ya. Besok malam insyaallah kita live lagi ya. Mau nanya apa lagi seputar asmara, kehidupan, kodam dan lain-lain, penyakit, pengobatan ya. Persilahkan. Ya masih ada satu lagi Anja.
Khairun Nisa cek rezeki dan jodoh bang. Khairun Nisa lahirnya bulan berapa? Bulan berapa lahirnya Khairun Nisa? Supaya saya cekkan ya mengenai kerejekiannya sama jodoh. Bulan Februari bang. Aduh. Untuk Khairun Nisa tanggal 10. Ya. Untuk Khairun Nisa ini masalah rezeki bagus ya, keuangan bagus. Istilahnya mengenai karir ini bagus. Ya. Ini kedepannya bagus. Tidaknya kalau untuk rumah bisa ya, memiliki rumah, mobil bisa. Secara materi adalah penghasilan tetapnya dia nanti nih untuk Mbak Khairun Nisa. Tapi untuk percintaan asmara ini yang saya lihat banyak kendala ya. Saya lihat sering ribut kalau sama pasangan. Kadang juga pernah dapat nanti pasangannya selingkuh, kedapatan. Nah, pokoknya ya berapa kali lah. Mudah-mudahan Mbak Khairun Nisa ini nggak punya tai lalat di dadanya. Tapi kalau ada, kalau mau kasih tahu aja boleh ada berapa kalau memang ada. Mungkin punya tai lalat di dada sebelah kiri ya. Kalau ada coba kasih tahu berapa kalau ada. Tapi harapan saya mudah-mudahan tidak ada. Gitu ya. Itu ada kaitannya dengan jodoh gitu ya. Nisa. Untuk asmaranya kurang bagus, tapi kalau untuk jodohnya bagus sih. Saya bisa berapa kali. Kalau tai lalat nggak ada bang, alhamdulillah kalau nggak ada tai lalatnya ya. Nah, mudah-mudahan ini kalau jodohnya saya lihat ada banyak lah. Kalau yang suka juga saya lihat banyak yang suka. Dari orang-orang terdekat, teman-teman juga ada yang suka, cuma dari mereka itu banyak yang apa ya, malu-malu gitu mau mengutarakannya ya, mungkin takut ditolak ya atau apa ya, mungkin Nisa kurang membuka diri ya, jadi orang tuh takut ya itu ya. Kalau saya lihat sih banyak sih sebenarnya yang suka sama Nisa gitu ya. Ya kita nggak tahu kok statusnya Nisanya apakah gadis atau janda, yang jelas ada ya, ada. Kalau pasangan yang sekarang gimana bang? Kalau pasangan sekarang ya saya lihat ini masih bulan berapa ini calonnya Mbak Nisa ini, bulan berapa, kelahiran bulan berapa dia. Saya coba mau cocokkan dengan Mbak Nisanya. Mudah-mudahan ya pernikahannya berlangsung atau terjadi tanpa hambatan. Bulan 1 tanggal 6 dengan bulan 2. Ya, alhamdulillah ini orangnya juga saya lihat baik ya. Masih baik, bertanggung jawab, ini orangnya bertanggung jawab. Bagus lah. Bisa. Mungkin ya agak keras ya, mungkin nanti ya sering ribut aja lah mungkin. Karena yang satu keras, di Mbak Nisanya aja mungkin juga keras juga nanti ya, keras. Rencana nikah bulan 8, berarti setelah lebaran ya, bulan 8 berarti ya jauh hari setelah lebaran ya, bagus lah. Bulan 8 tuh kan bukan musim hujan ya, musim panas, baguslah, cocok itu kalau untuk bulan 8. Mudah-mudahan nggak ada kendala, semuanya aman, keuangannya juga aman ya. Jadi apa yang direncanakan dan keluarga rencanakan itu
bisa berjalan sesuai rencana ya. Ya, saya bantu doa ya. Nah, begitu. Ada lagi yang mau ditanya, Mbak? Kalau nggak ada, kita close ya. Terima kasih. Sama-sama ya, terima kasih untuk Mbak Nisa, tamu terakhir di room saya. Ya, kalau mau jangan lupa di follow saya punya akun ini, dan jangan juga lupa di subscribe ya YouTube-nya Kelana Langit, karena setiap apa yang live malam ini akan saya upload juga di YouTube-nya Kelana Langit. Terima kasih banyak, terima kasih semua. Mudah-mudahan semua kita diberkati, selalu diberi kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.